NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, tepatnya malam minggu ya, berakhir pekan kita malam ini. Mudah-mudahan sahabat semua masih diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Dan saya ucapkan selamat bermalam mingguan. Menemani malam minggu Anda, saya persembahkan satu video ya tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana di hari ini, tepatnya di sore hari, ada pengaspalan untuk lapis yang kedua di bagian run-off tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15, atau dari tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-14 dan 13. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir, agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Mudah-mudahan kebaikan sahabat semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kebaikan sahabat, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Baik sahabat, kita akan melihat di trek yang sedang dilakukan pengaspalan. Kita awali saja dengan video udara dari tikungan yang ke-15 menuju tikungannya ke-16 dan juga tikungan yang ke-17, yaitu tikungan yang terakhir. Di video ini kita akan melihat full track ya, atau full lintasan sepanjang 4,31 km. Dan inilah sahabat pengaspalan yang dilakukan di hari ini, tepatnya di sore hari. Dan pengaspalan ini kita lihat diawali dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-14 dan tikungan yang ke-13. Kita lihat di sini sahabat sedang melakukan pemadatan ya, dimana di sini yang sudah dilakukan pengaspalan. Dan untuk yang kosong di tengah di sini antara run off dengan track lane, itu nantinya akan dibuat untuk curb ya. Jadi setelah pengaspalan lapis kedua dan lapis ketiga, nanti akan dibuat curb yang berada di tengah antara run off dengan track lane. Sementara yang kita lihat di sini di depan adalah lintasan yang menyambungkan antara run off atau track yang utama dengan outer line. Dan itu nantinya akan dijadikan sebagai jalur evakuasi. Dan kita lihat di sini ada dua finisher seperti biasa yang melakukan pengaspalan di sini. Dan kita lihat juga banyak sekali dump truck yang membawa lapisan atau membawa material aspal panas, sehingga silih berganti dituangkan di atas finisher, kemudian dihamparkan dan kemudian diratakan. Baik sahabat, kita akan melihat dulu ke sisi di sebelah trek lurus ya. Kita akan melihat dulu di area yang sedang dilakukan pengerjaan untuk pengecoran. Dan kita lihat di sini untuk pengecoran lapis yang kedua terus dilakukan di area yang nantinya akan dijadikan tempat atau lahan parkir. Dan ini adalah pembangunan race control. Dan kalau pagi tadi kita lihat untuk pemasangan rangka atap atau pemasangan atapnya sahabat baru sedikit ya, sedangkan sekarang sudah hampir selesai. Dan sudah kita lihat lebih dari setengahnya untuk pemasangan atapnya di sini. Kemudian kita akan bergeser ke sini ya, dari sebelah samping sini ngelihatnya dari depan. Nah, seperti inilah tampak dari sebelah kiri trek lurus.
Dan untuk pemasangan kaca, pemasangan pintu dan jendela, dan juga pemasangan ruangan-ruangan sekat yang berada di dalamnya terus dilakukan. Dan kemudian ini adalah medical center yang sudah lebih dulu dikerjakan. Bahkan kita lihat di sini tidak ada pengerjaan di sana, dan masih tetap menyempurnakan atau pemasangan interior yang berada di dalam medical center. Kemudian ini adalah pembentukan badan jalan. Jadi jalan ini nantinya jalan akses menuju baik medical center bisa, kemudian ke lahan parkir juga bisa, dan ke area race control juga bisa ya. Jadi masih tetap dalam tahap penghamparan, pemadatan, dan juga penyempurnaan di bagian area yang nantinya akan dijadikan jalan akses masuk ke sebelah sini, terutama dari jalan yang nantinya akan menghubungkan dengan sayap kiri tunnel yang pertama, dimana untuk pembentukan jalan menuju sayap tunnel kiri yang pertama sekarang dipotong terlebih dahulu, dan ini akan dipasang box culvert untuk pemasangan drainase ya. Jadi nanti setelah box culvert ini dilakukan pemasangan, kemudian akan ditimbun kembali. Nah, baru akan dilakukan penyempurnaan untuk persiapan pengaspalan untuk bisa terhubung dengan sayap tunnel yang pertama. Dan nanti jalan ini menuju tunnel yang pertama terus bablas ke bawah lintasan ya, ke bawah trek lurus. Kemudian langsung akan terhubung ke dalam zona sirkuit, bahkan akan terhubung dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sementara yang kita lihat di sini terus dilakukan pengecoran untuk lapis yang kedua. Bahkan untuk pengecoran sendiri sudah hampir setengahnya lebih ya, dan hampir tiba atau sampai di ujungnya, yaitu di sebelah kanan sayap kiri tunnel yang pertama. Kemudian di depan ini yang ada tenda nantinya akan dibuatkan pedok modular sahabat. Jadi pedok yang bisa dibongkar pasang seperti medical center, dan pedok ini nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Sementara yang kita lihat di sini adalah tiang lampu star yang cukup tinggi dan cukup panjang sekali, sehingga mencapai ketinggian 9 meter dan panjangnya ini kurang lebih 20 meter di atas trek lurus. Dan disinilah nanti starting gate-nya juga garis start dan garis finish berada, yaitu di trek lurus sepanjang 700 meter. Untuk main track atau trek yang utama ini sahabat mempunyai lebar 15 meter. Sementara di sisi kiri dan sisi kanan yang kita sering sebut dengan outer line atau inner line atau service road ya, masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Jadi bisa sahabat bayangkan betapa luasnya ya. Namun kalau kita lihat dari ketinggian cukup kecil dan tidak begitu luas, tetapi ketika kita ada di bawah trek ya, dekat di sana, ini sangat luas sekali. Bahkan terlihat dari jauh gravelnya saja di sini sangat luas sekali sahabat ya. Kita lihat. Dan juga kita akan mencoba untuk melihat pembuatan atau pembangunan tribun VIP. Jadi tribun ini nanti akan dijadikan sebagai tribun kehormatan baik untuk RI1 ya atau RI2 atau presiden dan wakil presiden. Kemudian juga untuk tamu kehormatan dari FIM, tamu kehormatan dari MGPA, dan juga dari Dorna Sport tentunya. Dan di sini sudah mulai dilakukan pemasangan bagi sting ya. Dan sebagian juga sudah dilakukan pengecoran untuk tiangnya. Sementara ini tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sahabat. Jadi untuk tikungan yang berada di sirkuit Mandalika ini semuanya mempunyai 17 tikungan. Dan untuk area run off di sini masih belum dilakukan pengerjaan pengaspalan lapis yang kedua dan ketiga. Dan di video tadi ada yang mengatakan bahwa di daerah manakah yang masih belum dilakukan run off, manakah yang masih belum dilakukan pengaspalan SMA ya atau lapis terakhir. Nah di sini sahabat untuk tikungan kedua, ketiga, dan juga keempat, dan juga untuk untuk long lap penaltinya juga masih belum dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga. Jadi masih ada beberapa run off ya.
Dan masih banyak sepertinya juga yang masih belum dilakukan pengerjaan pengaspalan untuk lapis SMA atau lapis yang ketiga. Dan tikungan yang kelima, di sini kita lihat untuk di sebelah kanan ya, untuk di sebelah kanan di sini persiapan untuk pengaspalan di bagian sisi kanan penyambungan dari long lap penalti ya menuju tikungan yang kelima, keenam, dan kita lihat di sini masih kosong untuk area curbnya. Tidak ada perubahan sahabat untuk saat ini ya di tikungan kelima hingga tikungan keenam dan ketujuh hingga tikungan yang ke-8. Sebagai informasi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Akashiki atau baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika, bahwa untuk waktu yang dibutuhkan hingga saat ini kurang lebih hampir 2 tahun ya, dimana dulu diawali pembangunan sirkuit ini hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019 dan sekarang sudah hari Sabtu ya tanggal 21 bulan Agustus tahun 2021. Jadi bisa sahabat hitung saja, silahkan sudah berapa puluh bulan memakan waktu untuk progresnya seperti yang kita lihat di sini. Dan ini untuk tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sahabat, ada lintasan yang menghubungkan antara track lane dengan outer line. Dan ini adalah jalur untuk evakuasi. Sementara untuk run off-nya di sini sedang dilakukan penyiraman dan pemadatan di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Kalau kita melihat angle-nya atau footage-nya seperti ini sahabat, jadi aspal ini tidak terlihat hitam ya karena tersorot sinar matahari. Tetapi kalau dari titik pengambilan yang lain ini sangat hitam sekali sahabat ya. Nah seperti ini kan mulai hitam. Nah seperti ini. Jadi coba kita putar ke sebelah kiri untuk melihat bagaimana warnanya yang tidak kena sinar matahari. Nah aslinya seperti ini sahabat, jadi cukup hitam sekali dan cukup mulus sekali. Dan kita lihat di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 untuk area curbnya masih menunggu untuk penyempurnaan dan pengaspalan untuk lapis SMA atau lapis yang ketiga. Nanti setelah run off dan main tracknya rata ya, karena masih belum dilakukan pengaspalan yang terakhir di sini, nanti baru akan dilakukan pengerjaan untuk pembuatan curb. Sementara ini sama di tikungan yang ke-12, di sini ada lintasan yang menghubungkan antara main track atau track utama dengan outer line, dan ini pun sama digunakan nantinya untuk jalur evakuasi. Jadi ketika nanti rider mengalami kecelakaan atau mengalami crash, sehingga akan mempercepat untuk mengevakuasi, sehingga dibuatkanlah jalur atau lintasan yang menghubungkan antara track lane dengan outer line. Dan ini tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, kita lihat sudah cukup mulus sekali. Nah masih kosong di antara run off dengan track lane, dan ini nantinya akan dibuatkan curb. Dan kita akan mencoba untuk bergeser dulu ke sebelah kanan di tikungan yang ke-13 sahabat, dimana di sini masih terus dilakukan pemadatan dan penyiraman lintasan. Pemadatan juga kita lihat di sini di bagian inner line menyambung dari tikungan ke-13 menuju tikungan yang ke-14, dimana pipa-pipa di sini baik untuk drainase maupun untuk sistem kelistrikan ya, untuk pipa-pipa optik masih saja terlihat belum dilakukan penimbunan ya. Dan di sini juga kita lihat untuk pagarnya baru dilakukan pemasangan tiangnya saja dan masih belum dilakukan pemasangan ramnya, maksud saya seperti yang kita lihat di depan. Dan inilah sahabat untuk pengaspalan di sore hari ini, mungkin akan berlanjut hingga malam. Jadi pengaspalan ini adalah pengaspalan lapis yang kedua di bagian run off tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, dan di sini akan diaspal pula untuk jalur evakuasinya. Dan kita lihat di sini ada dua finisher yang sedang melakukan pengaspalan di bagian run off tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15.
Baik, terima kasih sahabat sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, menemani suasana santai sahabat di malam minggu ini. Mungkin sahabat sedang beristirahat bagi yang sudah melakukan pekerjaan, dan bagi sahabat yang masih melakukan pekerjaan, selamat beraktivitas saja. Semoga selamanya dalam keadaan lindungan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu bahagia dan sehat selalu. Akhirnya tiba di ujung video, saya Endri Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika, terutama dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Selamat berjumpa kembali di esok hari untuk terus memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika punyanya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.